kontra. Assalamualaikum. Salam. Baru datang nih. Geseran dong, geser. Ini dah. Ajun lah sih. Assalamualaikum. Salam. Wah, Nonton apa, Wi? Nonton vlognya Ajun. Wih, kok nonton gosip sih? Jangan salah, gosipnya berfaedah. Ajun itu siapa sih, Wi? Ajun itu artis Indonesia, dia tuh sering main di TV-TV nasional. emang mereka kenapa sih itu? Ajun sama Jennifer itu kan dia udah lama nikah, tapi belum dikaruniai anak. Nah, makanya mereka itu ikut program bayi tabung. Emang mereka sama-sama lajang? Enggak, istrinya itu udah janda punya anak 4. Nah, Ajunnya yang masih lajang itu loh, bos. Oh gitu. Tunggu. Bukannya istrinya itu udah punya anak 4. Terus Ajun juga kan masih lajang. Jadi seharusnya kalau mereka mau program bayi secara normal tuh kan gak masalah. Tapi kenapa mereka pilih program bayi tabung? Ya, besok aja dibahasnya. Iya, lagi juga kan besok kita ngumpul. Iya ya. Besok aja ya. Ya udah, saya pulang duluan ya. Jadi, Oke. Assalamualaikum. salam. Kok kalian diem sih? Udah pulang? Oh iya dah, pulang dah begitu. Pulang ya. Assalamualaikum. Dadah ya, dadah. Balik ya. Ya, jadi. Makasih. Siapa punya? Wi, ingat gak masalah yang kemarin itu? Kan kalian belum jawab. Ayo dong jawab. Yang mana? Yang kemarin di rumahnya Sida itu. Ingat yang tentang kenapa mereka milih program bayi tabung? Ajun. Iya. Yang kemarin itu. Ayo dijawab. Kalian kan dijanji mau jawab dari kemarin-kemarin. Kalau menurut aku sih Nisnya faktor dia makanya melakukan program bayi tabung itu, yang pertama itu pastilah keinginan memperoleh buah hati. Ingat, tujuan pasti setiap orang melakukan program bayi tabung itu pasti ingin untuk memperoleh buah hati. Makanya mungkin di konteks masalahnya Ajun sama istrinya ini, dia itu ingin memperoleh buah hati, makanya dia melakukan program bayi tabung. Itu sih menurut aku. Jadi selain yang disebutin sama Ewi tadi itu, ada faktor pemicu dalam program bayi tabung, yaitu ada faktor pria sama faktor wanita. Dimana di faktor pria ini ada gangguan pada saluran spermatozoanya. Nah, kalau di faktor wanitanya ada gangguan pada saluran reproduksinya. Terus gimana sama hukum Islamnya? Gini loh, dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 38 sampai 41, di mana di sana menegaskan bahwa Nabi Yahya itu sangat ingin memiliki seorang anak, tetapi pada masa itu Nabi Yahya itu sudah sangat tua dan istrinya andul, sehingga dia memohon kepada Allah bagaimana dia bisa memiliki seorang anak. Tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Yahya untuk bersabar dan bertawakal, begitu. Oh, berarti Islam itu memperbolehkan program bayi tabung. Iya, Islam itu memperbolehkan bayi tabung, tapi Islam itu punya syarat-syarat tertentu. Tidak sembarang orang bisa ikut program bayi tabung itu. Nah, syaratnya itu sperma sama ovum itu harus dari pasangan suami istri yang sah. Tidak boleh dari ovumnya itu dari wanita lain atau spermanya itu dari lelaki lain. Nah,
sperma sama ovumnya itu harus dari laki-laki pasangan suami istri yang sah kayak gitu. Terus nanti kalau udah jadi embrio itu, embrionya itu langsung dicangkokkan ke rahim istrinya, bukan wanita lain. Menurutku aku kurang setuju sama pendapat mereka berdua. Kau Gus? Enggak. Sam? Kalian berdua? Setuju. Kenapa kalian setuju? Kan Allah Subhanahu wa taala itu cuma memerintah Nabi Yahya untuk bertawakal gitu. Enggak pernah tuh disuruh buat bayi tabung. Yuk, kan sekarang zaman canggih. Kan kalau dulu itu enggak ada yang namanya zaman teknologi. Kalau sekarang itu kan ada. Nah, makanya MUI itu juga kan tadi udah dijelasin ya, MUI itu juga kan ya mengesahkan. Tidak sembarangan, Nah, iya. tidak sembarangan kan udah tadi saya jelasin syarat-syaratnya itu kayak gimana. Makanya Islam menyetujui juga itu. Gitu. Kan tadi udah dijelasin kan tentang hukum Islamnya kayak gimana. Nah, terus gimana nih sama hukum negaranya? Kan kita tahu sendiri nih kan, kalau Indonesia itu mayoritasnya agama Islam, ya kan? Terus gimana tuh menurut hukum negaranya? Bisa nggak dijawab? Salah. Yuk. Kalau nggak salah nih ya, aku baca di referensi itu bisa juga dilihat di undang-undang, kalau nggak salah nih undang-undang nomor 16 atau enggak 23 tentang kesehatan. Di sana tuh mereka tuh bilang tetap sama kayak hukum Islam, tapi yang berbeda di hukum negara ini ada dia bilang di sana bunyinya itu harus sesuai dengan norma dan kesusilaan. Jadi artinya ada di sana ada 2 ayat kalau nggak salah, ada ayat pertama sama ayat kedua. Jadi di sana itu dia inti dari ayat pertama sama ayat keduanya itu dia memperbolehkan menggunakan program bayi tabung asalkan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, karena nanti ditakutkannya apabila dia tidak menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri itu akan melanggar norma kesusilaan dan norma agama, keyakinan-keyakinan yang lain. Makanya menurutku yang aku baca berarti kan hukum Islam sama hukum negara itu berhubungan, jadi mereka sama-sama memperbolehkan asalkan ada syarat dan ketentuannya. Oke nih, tadi kan udah kalian jelasin nih tentang hukum Islamnya serta hukum negaranya. Nah, oke lah, bisa saya terima. Tapi nih kemarin nih kan sempat nih saya nonton di berita yang lagi ya hangat-hangatnya lah tentang program bayi tabung ini. Nah, yang saya tanyain nih ya, gimana nih tingkat keberhasilan dari program bayi tabung ini? Menurut kalian itu kayak gimana? Jadi gini Gus, dilihat dari persentasenya, tingkat keberhasilan dalam proses program bayi tabung itu hanya 10%. Sedangkan tingkat kegagalannya itu 90%. Jadi bisa dibayangkan tingkat keberhasilan pada proses program bayi tabung ini tidak bisa dilakukan hanya dalam 1 kali, akan tetapi berkali-kali. Tunggu, tadi kan kata Uya dia nggak bisa dilakukan cuman dalam 1 kali. Itu bukan nggak bakalan, tapi 10%-nya kan 10% itu tingkat keberhasilannya. Jadi kan program bayi tabung ini yang saya ketahui dia biayanya tuh mahal atau dia tuh udah murah. Selain itu nanti juga wanitanya itu kan dia dikasih obat-obatan nih, dia bakalan lelah, ada stresnya, ada frustasinya juga karena susah punya anak kan. Jadi bagaimana baiknya? Begini loh Nis, kan karena tingkat kegagalannya itu sangat besar yaitu 90%, makanya sel telurnya itu tidak diambil cuma 1, melainkan lebih dari 1. Dan sel telur yang lebih dari 1 itu kemudian disemaikan dengan sperma. Kemudian setelah dia disemaikan, dia akan menjadi embrio. Nah, embrionya itu dimasukkan ke dalam rahim istrinya, berkisaran 2 atau 4 begitu Nis. Jadi gini nih, konteksnya itu antara 2 kan, tadi kau bilang kayak gini.
logikanya kalau dia dimasukin 2 di sel rahim istrinya, berarti kan logikanya ada 2 lagi sisanya nih, 2 sisanya. Nah di sana ada 2 kemungkinan, yang di rahim 2 embrio yang di rahimnya itu antara dia berhasil dan tidak berhasil. Kalau dia tidak berhasil, berarti 2 sisa embrio tadi itu yang digunakan lagi oleh tim medisnya itu, sehingga nanti dia nggak perlu lagi ambil lagi dari sel telur istrinya itu. Nah sedangkan sekarang pertanyaannya nih, dia berhasil nih, dia berhasil berarti kan otomatis dia udah memiliki bakal bayi, maksudnya udah dia cikal bakal bayinya itu udah ada, udah memiliki keturunan. Nah diapain yang sisa 2 embrionya ini? Nah jadi yang menurut kemarin kita baca juga ya, yang di artikel yang kemarin aku pernah sempat baca, udah aku kasih tahu, kayaknya yang aku kasih tahu cuman mereka bertiga. Itu yang aku baca itu di sana ada 3 alternatif yang disaranin sama kesehatan. Nah yang pertama itu dimusnahkan ya, yang pertamanya itu. Yang pertama dimusnahkan. Jadi embrionya sisa embrionya itu yang alternatif pertama itu dia dimusnahkan. Yang alternatif kedua itu dia dibekukan sampai jangka waktu tertentu, dan alternatif ketiga itu dia ditanam atau dicangkokkan ke rahim wanita lain. Tapi berarti kalian setuju gitu sama 3 cara yang tadi, yang dimusnahkan, terus dibekukan, sama ditanam lagi? Nah. Setuju gitu? Padahal kan dari awal kalian udah bilang syaratnya itu untuk bayi tabung harus ditanam di rahim istrinya. Jadi kan tadi alternatifnya juga ada yang ditanam di rahim wanita lain. Itu bagaimana? Bukan gitu maksudnya. Kita tuh belum nyampein gimana solusi terbaik menurut kita. Kita tuh cuma ngasih tahu ke kalian alternatif apa yang dianjurin sama tim medis. Jadi jangan berpikiran kita tuh milih 3 alternatif itu. Aku sih setuju dengan alternatif yang kedua, yaitu pembekuan. Bagaimana dengan kalian? Oke. Iya, aku sih iya. Aku apa lagi? Iya, soalnya kan nanti kalau pembekuannya itu dia bisa dalam waktu panjang. Nanti kalau emang dia mau lagi ikut program bayi tabung, bisa dia ambil sisa embrionya itu buat buat ditanam ke rahimnya lagi gitu. Di sana kan kita itu nggak memilih kan, yang 2 itu, yang pertamanya itu kan dimusnahkan, terus yang terakhirnya itu kan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Dimana kalau dimusnahkan itu dalam hukum Islam itu dia termasuk pembunuhan. Kan walaupun dia belum berbentuk bayi itu, dia itu sudah ditiupkan ruh ke dalamnya. Makanya kalau kita menggunakan dimusnahkan itu, kita termasuk pembunuhan, begitu. Aku setuju untuk yang pertama, tidak kita setujui bersama. Terus yang terakhir itu juga aku setuju, kita nggak ngambil itu sebagai solusinya kan, karena yang ketiga itu tadi dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain. Ingat, yang tadi pertama di hukum Islam itu dia diperbolehkan asalkan menggunakan sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri. Sedangkan di sini konteksnya itu dia akan dicangkokkan ke rahim wanita lain, sedangkan itu kan bukan muhrimnya, bukan mahramnya kan. Logikanya tuh, makanya kita nggak ambil alternatif pertama sama alternatif ketiga kalau nggak salah. Ketiga ya? Iya. Oke, jadi kalau kalian pilih alternatif yang kedua nih, yang dibekukan, apakah dia bakalan embrio itu bakalan selamanya dibekukan, atau lebih tepatnya sampai kapan embrio ini bakalan dibekukan? Jadi batas waktunya itu tidak ditentukan sampai kapan, tergantung dari pihak suami istrinya. Kita tahu kalau di program bayi tabung itu kan kayak yang dibilang di awal tadi, dia itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi kalau dia udah berani ngambil resiko, aku nih mau program bayi tabung, berarti keluar biaya yang dikeluarin itu bakal besar. Jadi tidak mungkin, logikanya mindset kita tuh tidak mungkin dia bakal berhentiin sampai di situ, karena kan masa dia relain, logikanya kan masa dia ngerelain uang demi masa dia relain anak demi uang, kan juga yang dia dapetin itu keturunan, pastilah dia bakal berkorban segimana mungkin uangnya habis.
Nah, kalau berhasil nih, 2 embrio itu dimasukkan ke dalam rahim ibunya kan masih ada 2 tuh yang dibekukan. Terus sisanya itu mau diapain? Mau dimusnahkan atau dicangkok ke rahim orang lain? Jadi gini, kalau untuk pertanyaannya Winda tadi, kalau 2-nya berhasil gimana sisa yang 2-nya lagi? Jadi kalau dia berhasil yang 2-nya itu kan berarti itu udah jadi calon anak ya. Berarti dia nanti bakal ngandung 9 bulan, habis 9 bulan dia melahirkan, kan logikanya kayak gitu. Nah, konteksnya di sini kalau menurut kami, jadi 2 sisanya itu ya diprogramkan kembali lagi. Jadi dia bakal selesai dia melahirkan, dia bakal program lagi. Logikanya siapa sih yang tak mau punya anak banyak-banyak?